Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan video mengenai cara pemasangan relay pada dinamo starter untuk kendaraan roda 2 atau motor. Langkah pertama ini kita siapkan relay bersama soketnya. Nanti untuk bagian dari bendik atau relay bawaan dari motor, kabelnya kita ganti menggunakan kabel atau soket dari relay yang biasa digunakan untuk klakson atau lampu pada mobil, karena bila kita menggunakan relay jenis ini, dia mempunyai arus lebih besar di antara 30 ampere, sedangkan untuk relay bawaan biasanya arusnya di bawah 30 ampere. Langkah pertama, kita ambil kabel atau kaki 30, kita langsungkan saja dari aki. Ini untuk dinamo, kabel dinamo starternya ini sudah cukup besar untuk mengalirkan arus ke dinamo. Terus kita kupas untuk kabel yang dari dinamo, ya maaf terhalangi tangan, ini kita rubah. Yang awalnya menggunakan relay atau bendik dalam bahasa motornya, kita ganti dengan menggunakan relay yang biasa untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Kita cari kaki 30. Setelah ketemu, sekarang kita sambungkan kaki yang ke beban, yaitu kaki 87. Kita sambungkan dari kabel untuk dinamo. Kita sambungkan, teman-teman. Maaf, ini gambarnya sedikit tidak bisa diambil dengan jelas, terhalang oleh tangan saya, namun kiranya cukup jelas. Ini untuk kabel yang dari dinamo, kita sambungkan ke soket nomor 87, yaitu dari atau untuk beban. Untuk kita harus ikat kuat. Ini kita hubungkan kedua kabelnya. Jangan lupa kita putar dengan menggunakan tang. Nanti setelah dirasa kuat, jangan lupa kita isolasi, karena ini untuk motor tua yang terbuat dari besi kerangkanya, maka harus kita isolasi dengan kuat agar tidak terjadi konsleting. Ya, setelah rapi terisolasi, sekarang kita lanjutkan untuk kabel dari kaki nomor 30, yaitu yang langsung dari aki. Namun sebelum kita ambilkan pasangkan ke kabel dari aki, kita harus menyambungkan kabel satu lagi untuk dari pengisian atau dari sepul pengisian untuk kendaraan bermotor. Karena kalau di kendaraan bermotor terdapat sepul, yaitu di bagian sebelah kaki kiri atau terletak dari atau letaknya berdekatan dengan kaki kiri untuk pengoper gigi atau gigi untuk motor yang masih menggunakan gigi, yaitu sebelah kiri. Kita sambungkan ini yang satu, kabel merah yang satu kita sambungkan dari pengisian aki, karena
Bila tidak disambungkan nanti aki akan menjadi drop karena tidak ada atau tidak terisi saat saat motor menyala. Makanya harus kita sambungkan. Ini teman-teman, sudah kita satukan untuk dari kaki 30 dan untuk pengisian dari motor atau dari spool pengisian di motor. Mungkin kalau dari mobil biasanya ada sebuah dinamo atau alternator. Ini kalau dari motor biasanya dari spool di sebelah kiri dekat dengan gigi operan gigi. Ya, kita kencangkan sama teman tadi dengan kuat. Jangan lupa kita isolasi lagi untuk menghindari terjadinya konsleting pada kabel-kabel tersebut. Ya, kita isolasi. Nah, nanti setelah semua diisolasi, kita langkah selanjutnya kita akan menyambungkan kabel yang dari starter. Ya, ini dari starter kita ambilkan kaki 86 dan 85. Ini bisa bolak-balik. Sebelumnya kita putus dulu atau kita putus dari bawaan atau dari bendik. Biasanya orang menyebutnya bendik, kita kelupas untuk kabel yang bawaan dari bendik. Nanti kita, karena ada soketnya, jadi nanti kita tinggal menyambungkan ke soket yang ada di motor. Ini cukup mudah teman-teman, kita kupas kabelnya, nanti kita sambungkan. Ini bisa bolak-balik karena biasanya terdapat yang satu ke massa, yang satu dari arah starter pada motor Anda. Ini enggak tertukar juga enggak masalah. Ini cukup mudah. Sebenarnya kalau kita menggunakan relay dari mobil itu lebih ringan untuk grid starter karena arus yang tercatat di relay itu sekitar 30 ampere, sedangkan untuk motor diperkirakan hanya sekitar 10 sampai 20 ampere. Maaf, ini tidak terlihat, terhalang oleh tangan saya, namun tidak mengurangi dari gambar yang ada, sehingga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini cara pemasangannya sangat mudah teman-teman. Ya, ini sudah tersambung dengan rapi dan kuat. Lalu kita isolasi lagi. Jadi ini yang menuju dari starter, yaitu letaknya posisi sebelah kanan tombol starter. Setelah semua terisolasi, kita masukkan ke soket yang dari starter. Ya, ini teman-teman sudah. Sebelum pengetesan kita cek dulu kembali, lalu kita pasang ke kutub positif aki pada motor Anda ya teman-teman. Kita lihat, untuk kita pasang kita menggunakan baut untuk mengikat plat atau sekun yang ada pada jalur positif aki yang tadi masuk ke kaki 30, lalu di jumper atau disambungkan ke pengisian aki. Namun alangkah baiknya bila kita menggunakan sikring, karena untuk pengamanan itu sikring sangat penting. Namun ini karena sebagai contoh ya teman-teman, ini kami tidak menggunakan sikring. Ya, setelah semua terpasang dengan rapi, nanti kita tinggal mencobanya. Ini untuk dinamo starternya.
Kalau akinya masih normal dan dinamo starternya masih panjang, karbon brusnya dia akan menyala dengan mudah karena sistem kerjanya sama dengan pendik bawaan dari motor. Ini kita tunggu, nanti kita akan coba untuk menyalakannya. Ya, itu teman-teman sudah bisa menyala. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mencobanya sehingga tidak usah ke bengkel. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.